morning, grade 4. How are you this morning? Miss hope you and family stay happy and healthy. Okay, today we are gonna learn about KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Okay, prepare yourself and listen carefully. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai faktorisasi prima, bilangan prima, dan juga faktor prima. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan lanjut ke materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut. Ayah memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati HUT kemerdekaan RI. Ayah akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditetapkan. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama? Nah, di sini dikatakan bahwa lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik sekali, yang artinya lampu hias berwarna merah ini akan menyala setiap kelipatan dari 5, yaitu detik ke-5, ke-10, 15, 20, dan seterusnya. Kemudian lampu hias berwarna hijau menyala setiap 6 detik sekali, yang artinya lampu hias berwarna hijau menyala setiap kelipatan 6, yaitu detik ke-6, ke-12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, coba anak-anak perhatikan bilangan-bilangan kelipatan 5 dan juga bilangan-bilangan kelipatan 6. Nah, di sini terlihat bahwa ada bilangan yang merupakan kelipatan 5 sekaligus kelipatan 6. Nah, bilangan tersebut adalah 30, 60. Nah, apabila ini diteruskan, maka kita akan memperoleh bilangan lain yang merupakan kelipatan dari 5 sekaligus kelipatan dari 6. Nah, bilangan-bilangan ini yang merupakan kelipatan dari 5 sekaligus kelipatan dari 6, kita katakan sebagai kelipatan persekutuan dari 5 dan 6, yaitu 30, 60, dan seterusnya. Nah, karena 30 merupakan bilangan kelipatan 5, artinya lampu hias berwarna merah akan menyala pada detik ke-30. Dan karena 30 juga merupakan kelipatan 6, maka lampu hias berwarna hijau juga akan menyala pada detik ke-30. Jadi, kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap 30 detik. Nah, jika kita perhatikan, 30 merupakan kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 yang paling kecil. Sehingga kita sebutkan bahwa kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Lalu, apa itu KPK? Ya, KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan atau lebih. Nah, ketika anak-anak ingin mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua buah bilangan atau lebih, anak-anak bisa memilih 3 metode yang ada. Yang pertama ada metode kelipatan persekutuan, yang kedua ada metode faktorisasi prima, dan yang ketiga ada metode tabel. Nah, untuk metode kelipatan persekutuan ini sama seperti metode yang tadi Miss gunakan untuk menyelesaikan permasalahan lampu. Kemudian di sini ada metode faktorisasi prima. Jadi ketika mendengar istilah faktorisasi prima, tentu anak-anak harus mencari faktorisasi dari dua buah bilangan atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan membahas metode yang pertama, yaitu metode kelipatan persekutuan untuk mencari KPK dari 4 dan 10. Nah, sama seperti menyelesaikan permasalahan lampu, kita menggunakan metode kelipatan persekutuan, yang artinya kita harus mencari kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 10 itu ada 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, dapatkah anak-anak menemukan bilangan yang merupakan kelipatan 4 sekaligus kelipatan 10? Ya, bilangan tersebut ada 20 dan 40. Sehingga kelipatan persekutuan dari 4 dan 10 adalah 20, 40, dan seterusnya. Nah, karena 20 merupakan bilangan paling kecil, maka KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Nah, bisa? Oke, Miss berikan contoh lagi satu. Kita cari KPK dari 8 dan 12. Sama ya, kita cari kelipatan dari 8. Nah, kelipatannya adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 12, ada 12, 24, 36, dan seterusnya. Nah, bisakah anak-anak menemukan bilangan yang merupakan kelipatan 8 sekaligus kelipatan 12?
Ya, bilangannya ada 24 dan 48. Sehingga kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, dan seterusnya. Nah, karena 24 merupakan bilangan paling kecil, maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, inilah metode kelipatan persekutuan untuk mencari KPK dari dua buah bilangan. Nah, bagaimana, paham? Oke, jika metode ini paham, Miss akan lanjut dengan metode faktorisasi prima. Nah, jadi Miss masih menggunakan soal yang sama ya, yaitu mencari KPK dari 4 dan 10, tapi menggunakan metode faktorisasi prima. Nah, ketika ada istilah faktorisasi prima, pertama kita akan membuat pohon faktor dari 4 dan juga pohon faktor dari 10. Masih ingat mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor? Ya, jadi pertama kita buat bilangan 4, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 4 bisa dibagi 2, kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, 2 di sini merupakan bilangan prima, jadi kita hentikan pembagian pohon faktornya. Jadi, faktorisasi dari 4 adalah 2 dikali 2 atau 2 berpangkat 2, karena 2-nya ada 2 kali. Oke, selanjutnya kita cari faktorisasi dari 10 menggunakan pohon faktor. Nah, jadi karena 10 bisa dibagi oleh 2, maka kita bagi 2. 10 dibagi 2 kita peroleh hasilnya adalah 5. Nah, 5 merupakan bilangan prima, sehingga kita hentikan pembagian. Jadi, faktorisasi dari 10 adalah 2 dikali 5. Nah, di sini bisa Nana lihat bahwa faktorisasi dari 4 itu ada bilangan 2 dan faktorisasi dari 10 juga ada bilangan 2. Tetapi, untuk faktorisasi 4, 2-nya berpangkat 2, sementara untuk faktorisasi 10, 2-nya berpangkat 1. Sehingga untuk mencari KPK-nya kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2. Sehingga KPK dari 10 itu adalah 2 berpangkat 2. Nah, kemudian di faktorisasi 10 ada bilangan 5, tetapi di faktorisasi 4 tidak ada. Nah, untuk mencari KPK-nya kita tetap tulis bilangan tersebut. Sehingga KPK dari 4 dan 10 adalah 2 berpangkat 2 dikali 5. 2 berpangkat 2 itu artinya 2 dikali 2 hasilnya 4, 4 dikali 5 hasilnya 20. Sehingga KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Jadi menggunakan metode faktorisasi dengan metode kelipatan persekutuan hasilnya sama 20. Oke, Miss berikan contoh lagi satu. Nah, kita cari KPK dari soal yang sama, seperti tadi, yaitu 8 dan 12. Jadi kita cari dulu faktorisasi dari 8 menggunakan pohon faktor. Jadi 8-nya kita bagi 2 terlebih dahulu, maka kita peroleh hasilnya adalah 4. Kemudian 4-nya kita bagi 2 lagi, kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, karena 2 sudah bilangan prima, maka kita hentikan. Sehingga faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 berpangkat 3. Selanjutnya kita cari faktorisasi dari 12. Nah, 12 ini kita bagi 2, kita peroleh hasilnya adalah 6. 6 kita bagi 2 juga, kita peroleh hasilnya adalah 3. Nah, 3 merupakan bilangan prima, sehingga pembagian kita hentikan. Sehingga faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 berpangkat 2 dikali 3. Nah, dari faktorisasi 8 ada bilangannya hanya 2. Dan di faktorisasi 12 bilangannya ada 2 dan 3. Nah, di sini 2-nya berpangkat 3, sementara di sini 2-nya berpangkat 2. Maka kita pilih 2 yang berpangkat paling besar, yaitu pangkatnya 3. Kemudian, nah di sini karena ada 3, sementara di sini tidak ada, itu tetap kita tulis 3-nya. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 2 berpangkat 3 dikali 3. 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Inilah yang dimaksud dengan metode faktorisasi prima. Nah, paham? Oke, jika sudah paham, Miss lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode tabel. Kita masih menggunakan soal yang sama ya. Jadi pertama kita cari KPK dari 4 dan 10. Nah, menggunakan metode tabel, kita tulis kedua-duanya pertama 4 dan 10. Selanjutnya, kita bagi dengan bilangan prima paling
kecil, yaitu 2. Kita berikan garis, kita tulis 2 sebagai pembagi. 4 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 2. 10 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 5. Nah, selanjutnya kita lihat 2 atau 5 apakah bisa dibagi 2? Ya, ternyata di sini masih ada bilangan 2 yang bisa dibagi 2, sehingga kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2 kita peroleh 1. 5 dibagi 2 itu tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. Nah, di sini sudah ada 1, sementara di sini masih ada 5. Nah, jadi kita bagi dia dengan bilangan prima. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka kita bagi dengan 5. 1 dibagi 5 itu tidak bisa, kita tetap tulis 1. 5 dibagi 5 kita peroleh 1. Nah, dari di sini 4, 10 sudah kita bagi menjadi 1 dan 1, sehingga pembagian dengan metode tabel ini kita hentikan. Nah, KPK dari 4 dan 10 bisa kita lihat dari pembagi primanya ini, sehingga KPK dari 4 dan 10 adalah 2 dikali 2 dikali 5, hasilnya adalah 20. Paham? Oke, Miss lanjut ke contoh yang lagi satu. KPK dari 8 dan 12. Jadi sama ya, kita tulis 8 dan 12. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 4 dan 6 juga bisa dibagi 2, sehingga kita bagi 2. 4 dibagi 2 kita peroleh hasilnya 2. 6 dibagi 2 kita peroleh hasilnya 3. Nah, di sini masih ada bilangan 2, sehingga kita bagi 2 lagi sekali. 2 dibagi 2 kita peroleh hasilnya 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 3. Nah, di sini sudah 1, sementara di sini masih 3. Nah, 3 juga merupakan bilangan prima, jadi kita bagi 3. 1 dibagi 3 itu tidak bisa, tetap kita tulis 1. 3 dibagi 3 kita peroleh 1. Nah, 8 dan 12 sudah kita bagi menjadi 1 dan 1, sehingga pembagian kita hentikan. Nah, KPK dari 8 dan 12 bisa kita peroleh dari pembagi primanya di sini, sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, hasilnya adalah 24. Nah, bagaimana, paham ya untuk metode tabel? Jadi, baik menggunakan metode kelipatan persekutuan, metode faktorisasi prima, maupun metode tabel, hasilnya adalah sama. Jadi, anak-anak bisa memilih akan menggunakan metode yang mana yang lebih mudah menurut anak. Okay, that's all our lesson today. If you don't understand it, you can ask me. Next week, we will continue about FPP atau faktor persekutuan terbesar. Bye!